sudah lama sebetulnya. Kejadian-kejadian yang kalau menurut nalar manusia itu sangat tidak mungkin. Jadi saya ini sejak menikah itu tahun 92, suami saya itu tinggal di Bandung, ikut pelayanan Pak Yusak Cipto. Tahun-tahun berjalan, rumah kami itu bukan di kota, jadi rumahnya itu di desa, di daerah, di pegunungan gitu ya. Sepi sekali. Tahun 92 kita masuk ke situ. Kalau jam 6, jam 7 itu udah susah. Kendaraan umum itu udah nggak ada. Jam 8 itu udah sepi sekali gitu. Jadi karena rumah begitu jauh dari kota, zaman itu tahun 92 belum ada Gojek ya, gitu. Masih zaman angkot. Kita itu harus bersiap. Bahan-bahan yang di rumah tangga itu kita harus sedia. Jadi karena saya punya anak satu, babysitter satu, pembantu satu, kami itu berlima ya di rumah suami istri. Saya itu punya tabung gas buat masak sama untuk air mandi, water heater. Karena Bandung itu dingin banget, dingin sekali. Jadi karena rumahnya jauh, kita itu punya tabung gas ini 3. Satu dipasang di kompor, satu dipasang di air mandi, yang satu itu untuk serep cadangan gitu ya. Jadi kalau di kompor habis, kita udah punya cadangan. Terus kita beli lagi, nanti ada water heaternya habis, kita beli lagi. Itu otomatis berjalan. Ibu rumah tangga kan selalu gitu ya, jadi udah rutin gitu kan, gak pernah dipikir, gak pernah dicatat gitu. Setiap bulan itu pasti 2 kali beli gitu. Karena ya itu ya, rumah tangga makannya banyak, masih punya baby gitu. Berjalan bertahun-tahun sampai suatu ketika saya itu merasa kok sepertinya gas kompor ini kayaknya udah lama nggak saya ganti ya. Tapi saya nggak punya catatan, nggak pernah tahu terakhir itu kapan beli. Ya udahlah, mungkin salah gitu kan. Lalu bulan berikutnya water heaternya habis ganti. Saya merasa gitu, kayaknya yang kompor belum ganti ya gitu. Tapi nggak jelas kapan gitu kan. Gitu. Akhirnya saya ambil spidol. Saya tulis tanggal hari itu di tabung gas kompor itu. Saya tulis tanggal hari itu. Saudara, habisnya 2 tahun kemudian. Hebat kan Tuhan kita? Pada bingung. Percaya nggak saudara? Begini ya, kita ini percaya bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kita percaya bahwa Tuhan bisa apa aja, ya kan? Tapi ketika diceritain bahwa gas itu gak habis, saudara pasti berpikir ya, benar gak sih? Benar gak sih? Mungkin gak sih? Betul saudara, ketika kita mengalami masalah, kita berpikir, Tuhan gitu, kok sepertinya sulit ya, Tuhan kayaknya gak bisa ya. Tapi sebetulnya buat Tuhan itu gampang. Itu kejadian tidak 1 kali, itu berturut-turut 3 kali. 3 kali 6 tahun itu 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Saya punya teman di Bekasi, pelayanan, punya dapur umum. Mungkin beberapa saudara tahu. Suaminya itu telepon, Cik, kesini Cik, katanya. Ngapain? Itu
tapi water heater itu habis. Yang di kompor itu nggak habis-habis, tapi water heater itu habis. Sebetulnya apa yang Tuhan mau bicara? Bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Sekalipun kita di dalam rumah tangga mengalami begitu banyak persoalan, Tuhan hanya mau berkata, aku ada di sini. Aku ada di sini. Bukan cuma saudara yang gak percaya. Saya di Bandung pelayanan, saya juga kesaksian. Orang, oh gitu ya, hebat ya, lucu ya, gitu. Tidak semua orang percaya. Satu ketika saya ingat itu tahun 2019. Saya udah mulai berumur 50 sekian. Saya berpikir, waduh, rumah saya di gunung, jadi kalau saya keluar masuk itu ada undakan-undakan gini, ada tangga-tangga. Jadi saya pikir kalau suami saya nggak ada, saya tuh harus gotong-gotong si tabung besar itu. Jadi saya beli yang namanya tabung melon, tabung kecil itu, yang 3 kilo. Kebetulan pelayanan kami di youth itu ada satu anak muda yang umuran segini masih kuliah gitu kan. Dia buka kios jualan tabung itu, namanya Andreas. Saya bilang, Andreas, saya mau beli tabung gas. Dia ngomong sama saya, oh tante, katanya, itu 12 kilo 2 tahun, 24 bulan. Berarti ini 6 bulan ya tante? Saya cuma berkata, amin. Saya pikir dia percaya. Enggak saudara. Belakangan saya baru tahu bahwa dia bilang dia tidak percaya, saya cerita. Jadi ketika itu saya beli bulan April tanggal 10. Bulan berikutnya tanggal 10 dia chatting saya. Tante gasnya masih ada? Ada. Bulan berikutnya tanggal 10 dia chatting lagi. Tante masih ada? Ada, kata saya. Sampai bulan keempat persis tanggal yang sama, saya chatting dia, Andreas, gasnya habis, saya mau beli. Terus dia, oh tante berkurang ya? Dia baru percaya bahwa itu nyata. Waktu dia bilang berkurang ya, saya cuma berkata, saya juga tanya Tuhan, oh Tuhan berkurang ya? Dia kaget, dia bilang, hah? Tante protes? Tante udah hebat loh katanya. Mama saya katanya cuma berdua sama adik saya. Jadi dia sama mamanya tinggal gak barengan. Dia tinggal di kota, mamanya ada di pinggir Bandung. Mamanya kerja, adiknya masih sekolah, masih SMA. Dia bilang, pagi masak, sore masak, pulang. Tiap hari begitu. 1 bulan habis. Tante 4 bulan loh, gitu. Tante 4 bulan, tante masih protes? Saya bilang, enggak, saya nggak protes. Tapi saya diajar sama senior saya, Pak Yusak. Apapun juga kita tanya, ngobrol sama Tuhan. Jadi ketika habis gas itu, saya cuma dalam hati gini, oh Tuhan berkurang ya, maksudnya jatah saya dikurangin ya 2 bulan, ya kan gitu. Tapi saya nggak protes karena itu udah hebat kan, gitu murah ya gitu. Tapi ketika itu di hati saya Tuhan jawab gitu, enggak berkurang, ditambah. Coba saudara pikir, otak kita semua pasti mikirnya sama, betul nggak? 12 kilo 24 bulan, 3 kilo berapa? Seperempatnya, berarti 6 bulan. Oh Tuhan bilang, enggak, kamu salah gitu. Tapi ya itu kita harus belajar yang namanya rendah hati. Tapi saya bertanya, salahnya di mana saya menghitung? Matematika saya tidak seburuk itu. Tapi itu dijawab. Tuhan bilang, cara kamu berpikir itu salah. Karena yang kamu pikir, jangka waktu kamu pakai. Kalau 12 kilo itu 24 bulan, artinya 3 kilo 6 bulan. Oh, terus gimana caranya menghitung?
coba hitung duitnya. Saya masih ingat ketika itu tahun 2019. Ya, saya ingat karena saya cerita kesaksian kemana-mana. Itu harga gas yang 12 kilo masih di 148.000 sekian. Sekarang saya udah nggak tahu berapa ibu. Udah nggak pernah beli gas lagi. Itu di 148.000. Berarti 1 bulan pengeluaran saya itu 6.000-an. Sedangkan yang melon 3 kilo itu harganya 18.000. Berarti berapa sebulan? Nggak nyampe 5.000. Betul? Nggak sampai 5.000, 4.000 sekian. Artinya pengeluaran saya itu berkurang. Tadinya keluarnya 1 bulan 6.000, sekarang menjadi 4.000 lebih. Artinya berkatnya ditambah. Betul saudara? Kenapa saya cerita? Kita ini seringkali salah melihat yang namanya berkat atau bencana. Betul? Kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, kita harus belajar berdoa dan bertanya, Tuhan, apa sebetulnya yang sedang saya lewati, yang saya alami? Tuhan bisa buat mujizat. Manusia dari nggak ada, cuma ditiup doang jadi hidup. Betul? Tetapi kita ketika diceritakan, dikasih tahu tentang mujizat, masa sih? Tapi itu betul-betul di depan mata. Ada saksi hidup bahwa Tuhan kita itu lebih dari apa yang kita pikir. Dia Jehovah Sebaot, sanggup mengendalikan langit dan bumi. Masa hidup kita nggak bisa dikendalikan? Betul saudara? Ya, semoga menjadi berkat. Terima kasih. Apapun yang terjadi, dalam hidupku ini tak pernah
kita doa supaya hujan berhenti, ya, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara dan semua tim pelayanan tetap setia hadir di tempat ini, ya. Bukan semata-mata kita cuma mendengar pujian dan penyembahan, namun ada pesan di balik ini semua, ya, yang harus kita bisa terima dan kita tangkap untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, ya. Terima kasih semua tim pelayanan WL Singer semakin diperbaiki, ya. Banyak masukan-masukan dari Pak Santoso. Anak-anak masih muda, masa depan kalian penuh pengharapan. Oke. Tema yang sudah saya katakan kuat dan menang. Nah, hari ini spesial, saya nggak pakai ini, saya mau ngalir aja. Ngalir, tahu ya? Apa yang Tuhan mau katakan, apa yang Tuhan mau gerakkan, itu yang saya mau sampaikan, ya. Saya nggak mau batasi kuasa Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti nggak perlu PowerPoint seperti biasa, tapi ada hal-hal masa-masa tertentu, ya, spesial momen yang Tuhan mau nyatakan lebih banyak di dalam setiap hamba Tuhan. Jadi nggak monoton, saudara, nggak harus dibatasi. Amin, ya. Jadi sekali lagi terima kasih semua pelayanan dan jemaat-jemaat yang meskipun hujan hadir di tempat ini, ya, supaya Bapak Ibu jangan sampai melewatkan lawatan Tuhan, jangan sampai kehilangan pesan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kesini mau cari apa? Cari sembako yang dibawa tadi? Bukan. Cari roti atau makanan? Bukan. Yang saudara cari adalah makanan rohani, bukan rohana, ya. Bukan rohana, rohani yang dari Tuhan. Karena itu sifatnya permanen, sifatnya lebih lama, bukan sementara. Nih, Bapak Ibu makan roti, bisa lapar gak? Ya lapar kan? Makan nasi pecel, makan makanan fisik, ya, pasti masih lapar dan butuh. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan mengonsumsi makanan rohani dan itu tersimpan terus di dalam hati Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah habis. Kok tahu Pak? Nah, Tuhan bicara, aku memberi air hidup. Ya, kepada siapa? Yesus berkata kepada perempuan Samaria, perempuan yang gak layak, betul gak? Dan kenapa kamu orang Yahudi minta tolong ke saya? Dan jawab wanita itu, aku mau. Dan Yesus berkata, kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan pernah haus selamanya. Mau Bapak Ibu? Mau? Amin? Nah, itulah air kehidupan, ya, yang mengalir di dalam setiap hati orang yang percaya menjadi mata air. Jadi air itu akan mengalir. Sekali dikasih air itu menjadi mata air. Hidup kita terus disegarkan, hidup kita terus mengalami pemulihan. Itu kuncinya. Malam ini tema yang saya sampaikan, kita kuat dan menang, melawan setiap persoalan sakit penyakit. Jangan mau kalah dengan sakit penyakit dan masalah. Amin, saudara. Karena masalah dan sakit penyakit adalah sarana, adalah fasilitas, alat yang Tuhan pakai. Bukan berarti Tuhan itu jahat. Maka di dalam Yesus kita pasti menang. Di dalam Kristus kita pasti kuat. Itu kuncinya. Ya, maka kita jangan keluar dari Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku. Supaya mata air itu mengalir deras. Berkat yang penting itu berkat jasmani atau rohani, Bapak Ibu? Saya mau tanya. Ayo, ada yang bisa jawab? Berkat rohani atau jasmani yang kita pentingkan? Dua-duanya, Pak. Enggak, Tuhan mau pilih satu dulu. Apa? Berkat rohani. Jasmani akan ditambahkan. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Jadi kalau kita mencari Tuhan,
Kalau kita mencari dan menemukan mata air itu, otomatis rasa khawatir kita, rasa cemas dan rasa takut kita hilang. Amin. Itu. Maka Tuhan selalu memberi pesan, carilah kerajaan dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya mau tanya, ketika ditambahkan, pakai usaha keras nggak? Pakai usaha keras nggak? Tidak. Kita ditambahkan. Saya kasih ayat Mazmur 23. Kemurahanku dan kebajikanku selalu mengikutimu. Mu itu siapa? Mu itu siapa? Kita. Kebajikan Tuhan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti orang-orang yang mencari Tuhan, mengikuti orang-orang yang berani bayar harga untuk ikut Yesus. Ya, nanti minggu depan ada satu yang akan kesaksian, namanya Pak Muhammad Qasim. Dia seorang Muslim. Dia bahkan diumumkan keluar dari kampungnya, diusir, tidak boleh menginjak. Ya, tidak boleh menginjak. Demi siapa? Demi Yesus. Nanti kalau ada kesempatan saya suruh kesaksian di sini. Ya, tapi dia kesaksian di tempat saya dulu. Dia bayar harga. Ya, berapa kali dipanggil Polda, berapa kali ini. Ya, dia tinggalkan semua mengikut. Ada apa dengan Yesus sih? Bapak Ibu harus tahu kenapa banyak orang mau mengikut dia, mau membayar harga. Berpikirnya begitu. Apakah Yesus punya harta emas? Jawab. Apakah Yesus menjadikan emas permata? Iya. Ikut Yesus jadi kaya gitu? Hah? Betul atau enggak? Salah pintar itu. Yesus tidak pernah kasih emas perak. Ya seperti muridnya ketika dia mendatangi orang yang lumpuh sekian tahun, yang ada di pintu gerbang. Pengemis itu loh, dia datang. Lalu jawabnya, emas dan perak tidak ada padaku. Terus ngomong apa? Ada yang masih ingat? Ngomong apa? Waduh. Namun di dalam nama Yesus berjalan. Amin. Berarti firman itu menyembuhkan. Mengapa Bapak Ibu perlu belajar firman? Saya ngomong gak sembuh-sembuh Pak. Nah, karena apa? Karena firmannya belum hidup. Gimana cara menghidupi? Nah itu yang harus Bapak Ibu Saudara tanya. Ngerti? Ya kan? Dalam nama Yesus berjalan. Berjalan enggak? Karena pengemis itu motivasinya minta duit. Karena hari ini aku makan apa? Aku ngumpulin duit dari 1 sen, 2 sen, ngumpulin untuk beli makanan. Betul kan? Tapi ketika murid-murid itu datang, murid-murid itu tidak memberikan perak dan emas. Padahal punya duit nggak ada murid itu. Tapi perintah Tuhan, iman percayamu itu yang menyembuhkan. Iman percaya kita yang memampukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati dibang. Nah malam ini kita ini semua pemenang. Persoalannya kok banyak kalahnya Pak? Betul? Kita banyak gak berdaya gitu loh. Ditekan sana, ditekan sini. Orang kaya itu makin jahat, betul gak? Kita ini gak boleh. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara lebih baik kumpulkan deposito di surga. Ngerti? Di surga ada bank gak ada. Mau buka tabungan di surga. Itu yang sifatnya kekal. Jadi nanti kalau kita semua pulang, kita mau ke surga gak? Mau. Kita sudah punya deposito dan tabungan, bisa untuk hidup di sana. Tapi kalau kita belum punya apa-apa, kita tidak akan bisa pulang. Kita nanti jadi pengangguran di sana. Ya, nggak ada job, nggak ada uang. Maka tugas kita
segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, di dalam Dia yang memberi apa? Jadi kekuatan itu ada di dalam Yesus. Amin. Jadi kalau kita di luar Yesus, kita tidak punya kekuatan. Setuju ya? Malam ini koreksi diri. Apakah kamu sering bersama Yesus berjalan? Gak usah di dalam lah. Berjalan bareng sama Yesus. Ada yang pernah? Angkat tangan coba. Berjalan dengan Yesus itu gimana? Nah, nanti saya bahas satu. Ini cukup dalam. Karena seirama hatiku dan hatinya melekat. Ngerti? Mazmur 91:14. Maka aku akan meluputkan kamu dan menyelamatkan kamu. Ngerti? Karena melekat. Jadi yang dirasakan Tuhan kita rasakan. Ngerti saudara? Kalau Tuhan pasti bisa merasakan apa yang kita rasakan. Gak usah tanya. Tuhan tahu semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jelas ya? Nah, ini terima kasih. Aku akan meluputkannya. Ada orang yang mau menjahati kita, ada orang yang mau menjerumuskan kita, misalkan narkoba, ya, orang dijebak dan lain sebagainya. Tuhan akan meluputkan. Aku akan membentengi. Ini penting. Bentengi memagari supaya tidak mengalami kejahatan. Nih. Sebab apa saudara? Ia mengenal nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kenal nggak nama Tuhan? Caranya gimana mengenal? Saya kasih contoh supaya gampang. Ketika seseorang mencintai, dia punya panggilan sayang, ngerti ya? Seperti Tuhan itu punya panggilan dia apa ya? Apa? Itu panggilan saya. Nah, orang itu pasti tahu panggilan saya. Tuhan juga punya panggilan saya yang harus kita memanggil dia. Ya, ketika Ismail dan Hagar ada di padang gurun, udah gak punya makanan, minuman habis. Apa yang dilakukan? Dia berseru, Tuhan, kami akan mati. Mati? Tidak. Lalu dia sebut apa? El Roy. Allah telah melihat kesusahanku. Tuhan yang sama melihat kesusahan, kesulitan Bapak Ibu dan Saudara. Panggil nama itu. Tapi bukan kita meniru. Nama itu akan keluar dari nurani Bapak Ibu. Bukan dipaksakan, bukan dihafal. Itulah arti mengenal nama. Ngerti? Tapi saya katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah, itu lain. Tuhan punya panggilan di saat kita susah, di saat kita mengalami peperangan roh. Namanya siapa? Jehovah Shalom. Allah yang perang. Jehovah Nisi. Allah adalah panci-panci kemenangan. Nah, ini tadi kita kuat. Setelah kita punya kekuatan, kita mengalami kemenangan, melawan semua masalah kita, melawan debt collector, melawan orang-orang yang menzolimi kita. Amin. Kita menang. Nah, buka satu ayat. Ya, dari Korintus 2 Korintus 2 ayat 14. Nah, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus. Diulangi lagi, perhatikan katanya. Di dalam Kristus, di dalam Dia. Filipi 4:13, di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kita kekuatan. Ini syukur bagi Allah yang di dalam, kita tetap di dalam Kristus, selalu membawa kami apa? Apa saudara? Di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Artinya kita harus bersaksi kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Apa yang tadi Bu Feni saksikan, mungkin banyak orang nggak percaya. Ah, ini cuma pura-pura. Mana mungkin? Memang. Tapi bagi yang mengalami, hanya bisa Tuhan kau dahsyat. Gak ada kata-kata lain. Tuhan ajaib. Dia memperhatikan kebutuhan kita. Dia tahu di saat-saat kita mengalami kekeringan, Dia menghadirkan air kehidupan untuk menyegarkan. Ya, hati yang kering, hati yang
ingin mengalami sukacita dari Tuhan, bukan sukacita sementara dari dunia ini. Habis dari karaoke, pulang happy, pulang sedih lagi. Mau nggak Tuhan menawarkan malam ini sukacita yang permanen, yang kekal, menawarkan damai sejahtera dan kasih yang kekal. Itu 3 hal. Dan dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Nah, tahu kan apa? Datanglah kerajaan surga. Bukan bicara materi, makan dan minum. Kerajaan surga bicara soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saya mengalir aja apa yang Tuhan mau sampaikan, saya sampaikan. Malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi hati yang sungguh-sungguh, kau akan merasakan lawatan. Jiwa-jiwa yang kosong, beban yang berat, burn out, jenuh, capek, dia tahu semua. Dan malam ini dia mau menghampiri private, pribadi. Ya, jadi Bapak Ibu yang nanti memang digerakkan, jangan lihat kiri kanan, fokus kepada Tuhan. Saya kasih kuncinya. Ketika ada dorongan maju, ketika ada sesuatu yang menggerakkan, is the Holy Spirit. Bukan karena ikut-ikutan. Karena Bapak Ibu sudah putus asa, mungkin hampir gak ngerti harus bagaimana. Ya, malam ini Tuhan mau menghampiri. Amin. Untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk saudara Bapak Ibu mengalami terobosan. Kemenangan demi kemenangan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Dia ada kekuatan. Di dalam Dia ada pemulihan. Di dalam Kristus ada kesembuhan. Amin. Ini yang harus kita percaya, ya. Dan keharuman pengenalan akan Dia di mana? Amin. Kita ini sudah menang di dalam Dia. Orang yang percaya sungguh-sungguh, menyerahkan seluruh hidupnya dan mau dibimbing oleh Roh Kudus, langkah demi langkah. Itu yang Tuhan mau. Saya rela tinggalkan semua untuk ikut Yesus. Ya, semua teman saya ngomong goblok sinting, ya memang. Dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun saya bisa kumpulin duit mungkin 50, 100 ya. Karena otak saya cerdas. Karena Tuhan kasih talenta bisnis. Koneksi saya, ego saya kalau saya buka semua. Tapi saya nggak tahu. Saya kubur semua untuk ikut Dia. Saya merendahkan kuncinya itu. Saya belusukan. Ya, sebelah Masjid Istiqlal, di Kampung Bahari, di Kampung Warak, tempat-tempat yang tidak akan maulah pendeta-pendeta mau keluyuran belusukan di sini. Di situ Tuhan suruh saya. Dari satu kehidupan yang mewah, dari satu kehidupan yang wow, pujian dunia dari Amerika, saya harus tinggalin semua. Ya, saya nggak ada apa-apa dengan Yesus. Dia raja, dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Saya masih nggak ada apa-apanya. Yang saya lakukan itu nggak ada apa-apanya. Jauh. Ngerti Bapak? Dan cara mengukurnya di situ. Dia dihina, dia disakiti, dia disalibkan, dia nggak salah, dia difitnah, dia dihujat. Balas nggak Yesus? Nah, saya penasaran siapa Dia. Itu kalau saya loh ya, saya harap Bapak Ibu juga penasaran, kepo. Jangan kepo orang panggil orang, jangan kepo urusan ya tetangga, urusan yang lain. Kita kepo siapa Yesus. Aku ingin mengenal. Malam ini Dia ada di tengah-tengah kita. Malam ini Tuhan bicara. Siapa yang mau mengenal aku? Siapa yang mau sungguh-sungguh bersama dengan Dia? Amin. Inilah kesempatan Tuhan ingin berbicara lebih banyak. Ya, lewat pujian dan penyembahan, lewat firman yang sudah ditaburkan. Tapi satu hal, Tuhan ingin melepaskan segala capek kita, segala ikatan-ikatan masa lalu kita. Dia ingin selesaikan, Dia ingin tuntaskan, supaya kita dapat melangkah lebih. Jadi ada yang
tidak bisa ngampuni, tidak bisa memaafkan, ya kan? Udah dizolimi, disakiti, dikhianati, semua numpuk. Aku mau masih. Tapi Tuhan itu lebih dari yang bisa kita pikir dan doakan. Dia sanggup melakukan. Maka iman kita mesti bangkit. Aku percaya sesuatu belum terjadi. Itu bicara iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kelihatan. Nah malam ini, kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengimani, betul-betul punya iman yang lebih, Tuhan akan hadir lebih. Kalau kita percaya lebih, saudara akan terima lebih. Paham? Itulah hubungannya. Tapi kalau saudara hanya setengah percaya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Karena Tuhan itu sempurna. Dia mengendaki 100%. Ya, menyempurnakan ketidaksempurnaan kita manusia. Maka semua milik Tuhan harus menjadi pemenang, harus selalu mengalami kekuatan baru. Untuk apa? Untuk bisa
Terpaksa ujian saudara nggak lulus, terpaksa mengulang, nggak enak kan? Belajar lagi. Dan malam ini Tuhan mau ngomong, selesaikan, bereskan soal-soal kehidupanmu yang lama, supaya Tuhan bisa memberi soal-soal yang baru. Jadi begini saudara, ikut Tuhan Yesus bukan berarti enak terus. Satu masalah selesai, kita akan menyelesaikan masalah berikutnya bersama dengan Yesus. Kita ngerti cara menyelesaikannya. Kita tidak sendirian, ngerti saudara? Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama. Maka segala perkara, semua masalah besar kecil dapat ku tahu, aku mampu melewatinya di dalam Dia yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Ya, bisa kita lakukan itu sebenarnya supaya kita berkekuatan. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita melewati penderitaan adalah sarana bagian untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup setiap orang percaya, saya dan saudara. Jadi jangan menghindari penderitaan, jangan menghindari kesulitan dan kesusahan. Paham? Karena kedagingan tidak bisa bersama dengan roh. Apa yang dilahirkan dari daging itu sifatnya kedagingan. Apa yang dilahirkan dari roh sifatnya rohani. Itu beda. Maka ketika orang sudah percaya Tuhan Yesus, menerima Kristus sebagai juru selamat, hidupnya berubah, motivasinya berubah, sikap hatinya berubah. Bukan pusat dunia lagi atau diri kita, tapi Kristus menjadi pusat kita selama-lamanya. Amin. Itu yang mau dipesankan, ya. Jadi kita harus kuat supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan badai kehidupan. Kita pasti menang. Amin. Karena bersama Yesus. Ya. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Kuasa Tuhan lebih besar dari yang bisa kita pikir dan doakan. Baik, saya minta pemain musik WL kita akan nyanyikan lagu, ya. Terima kasih. Kita nyanyi segala perkara. Karena hari-hari ini jahat Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini penuh dengan orang saling menyakiti, orang saling mengkhianati, orang saling memanfaatkan, itu setiap hari. Ya, saya menolong orang-orang yang seperti itu. Ya, belum yang kena sakit penyakit, belum kena utang piutang. Ya, kita bangkit. Ya, malam ini. Terima kasih Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan mau menolong kita semua. Tuhan ingin melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu kita. Semua yang membebani kita, Tuhan ambil alih. Malam ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terang sudah datang menerangi setiap kegelapan hati Bapak Ibu dan Saudara, supaya dibuka pintunya, supaya terbuka. Dari gelap terbitlah terang. Dari yang tidak memiliki kasih boleh merasakan kasih buat Tuhan. Kami rindu Kau hadir di tengah kami. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu, berikan iman percayamu lebih lagi kepada Kristus. Tidak ada yang sia-sia ketika engkau menyerahkan hidupmu dan mau tinggal bersama dengan Yesus. Karena kita adalah belahan jiwanya. Kita menyatu, melekat, mengakar di dalam firman-Nya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami suatu hubungan yang intim, hubungan yang romantis, hubungan yang indah, yang tidak didapatkan dari manusia. Karena Allah adalah kasih yang sempurna, kasih Bapa, kasih Yesus. Cari dan temukan, rasakan kasih itu, supaya memulihkan semua masalah kita, untuk menyembuhkan luka batin kita, untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita terobosan demi terobosan. Malam ini, siapa yang mau mengalami kemenangan, siapa yang mau mengalami terobosan, siapa yang mau mengalami pemulihan dan kesembuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan hati Bapak Ibu Saudara. Malam ini ada kesempatan yang baik. Malam ini Tuhan akan bicara dengan Bapak dan Ibu Saudara, untuk menyentuh hati Bapak Ibu Saudara dengan sentuhan kasih yang sempurna. Kita semua banyak mengalami kesulitan, kesusahan, kesedihan, kesengsaraan. Tuhan tahu, Bapak Ibu tahu dan melihat. Dan malam ini Dia mau menyembuhkan, mau memulihkan semua masalah-masalah kita. Tapi Dia mau memulihkan rohani kita dulu. Amin. Bukan jasmani. Jasmani akan menyusul. Kalau kita sudah pulih, roh kita, iman kita, kita sudah dilepaskan dari segala ikatan belenggu, maka berkat-berkat Tuhan otomatis akan dicurahkan. Saudara akan terima berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat lebih lagi hikmat diberikan. Namun saudara harus melepaskan ikatan masa lalu, lepaskan beban-beban saudara, termasuk untuk mengampuni, lepaskan pengampunan, termasuk cabut akar kepahitanmu, cabut perkataan kotor, cabut semua sumpah serapah dan juga kutuk. Pasti banyak, karena ketika kita marah Bapak Ibu, keluar kata-kata negatif, keluar kata-kata yang sangat menyakitkan. Maka Tuhan mau malam ini cabut, minta ampun, supaya Tuhan pulihkan keadaan kita, supaya Tuhan melepaskan semua ikatan-ikatan masa lalu kita. Kamu yang lalu berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kalian diciptakan di dalam Kristus. Yang baru yang harus saudara kerjakan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Buka lembaran baru. Malam ini kita semua pemenang. Malam ini kita semua dikuatkan dengan kebenaran firman-Nya untuk membawa kita masuk ke level yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua dari Tuhan kepada Tuhan untuk Engkau. Segala kemuliaan, puji hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Siapa yang akan maju?
sakit darah tinggi Tuhan. Jamah bilu-bilu darah Yesus. In Jesus name, tarik nafas dari mulut. In Jesus name, dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun. In Jesus name, dalam nama Yesus, Jamah sembuhkan. Dia mengasihimu. Selesaikan yang lalu. Ampuni orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Tuhan tahu. Cabut semua akar kepahitanmu, akar kecewamu, sumpah serapahmu, kutuk, kasih aja, lepaskan ya. Minta tolong cabut in Jesus name, dalam nama Yesus. Cabut sekarang in Jesus name, in Jesus name. Nah di sini, saya lihat ini. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Lepas, lepas. Ampuni mereka dalam nama Yesus. Kesehatan akan dipulihkan, dimengerti kamu milik Tuhan Yesus. Kamu benci mata Tuhan. Kamu adalah belahan jiwa Tuhan. Dia mengasihimu. Yes, dia mengasihimu. Setiap tetesan air matamu kutamu di dalam kehidupanku. Jesus love you so much. Tuhan Yesus mengasihimu. In Jesus name, lepaskan pengampunan. In Jesus name, dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir. In Jesus name, touch. In Jesus name, touch. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus. Lepas. Keluar semua sakit penyakit karena kamu belum mengampuni. Lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. In Jesus name, darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. In Jesus name, in Jesus name. Darah Yesus mengalir, mengalir, mengalir. Pulihkan, sembuhkan. In Jesus name, memberkati kamu keluarga. Lepaskan pengampunan dalam Jesus Tuhan mengampunimu. Kamu sudah menjadi kepala bukan ekor. Kamu dimenangkan di tempat dosamu. Kamu bersih dalam nama Yesus. In Jesus name, haleluya. Terima kasih. Bapak sekali, malam ini Bapak mendoakan desa. Mereka tigo musik. Tuhan kau tahu, lebih tahu persoalan dari desa. Hatinya dan pikirannya tidak tersebut di hadapan Tuhan desa. Tuhan Yesus mengasihimu. Terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka. Percaya serahkan seluruh hidupmu. Biar Dia yang memilih langkahmu. Ampuni semua kesalahan-kesalahan yang pernah kau perbuat. Tuhan tahu semua. Serahkan di hadapan Tuhan. Akui semuanya di dalam nama Yesus. In Jesus name, dalam nama Yesus. Kuasa-Mu lebih besar. Karena Yesus tercurah. Karena
sampai dia menyelesaikan. Dapat